Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channel Mekanik KW. Gerah, banyak pertanyaan nih. Mulai udah banyak ya pertanyaan di YouTube ya. Kan ini kita inspeksi kan ke showroom-showroom kan. Terus pertanyaan orang nih gini, emang nggak pernah sampai ribut bang sama orang showroomnya? Ributnya kayak mana dulu? Bak bantam kah? Bak bantam sih. Tapi ini pengalaman pribadi aja ya. Kalau hanya sekedar ribut sama showroom, pernah sih ribut besar pernah. Ngefeknya sampai sekarang. Kalau saya pribadi, tapi kalau si Mamen ini memang dia karena baru ikut saya. Jadi awal dulu masih sendiri-sendiri itu, memang inspeksi itu perlu mental kuat. Karena gini, di Pekanbaru ini showroom-showroom ini belum banyak yang tahu dulu. 2020, 2021 itu belum banyak yang tahu ada inspeksi. Jadi saya tuh udah mulai inspeksi sendiri dulu awalnya, pakai motor, jalan ke sana, jalan ke sini gitu kan. Bang di showroom mana? Di showroom sini gitu kan. Jadi begitu sampai showroom sana ngecek. Nah, awal mulanya kemarin gini. Kalau yang sama showroom ini, men, aku nih cerita sedikit ya. Jadi awalnya itu aku diminta sama orang itu dilipat kain. Jadi dia itu dilipat kain, habis itu dia minta tolong inspeksi mobilnya di salah satu showroom di Pekanbaru. Namanya inisialnya AM. Nah, itu inisialnya. Jadi nggak bisa kita sebutkan sini, nggak bisa. Nama showroom nggak bisa karena baper lah nanti kan. Itu yang pertama. Terus aku udah konsultasi juga sama kawanku yang dia paham hukum. Selagi kita nggak sebut merek, selagi kita nggak sebut plat, selagi kita nggak sebut pemilik, nggak akan ada bisa yang dituntut. Jadi saya menghindari itu juga. Makanya selama ini saya nggak pernah sebut nama showroom. Nah, inisialnya AM. Nah, udah itu aja pokoknya. Jadi mobilnya itu kebetulan ada di dia. Saya masih ingat unitnya itu Xenia LI tahun 2011 kalau nggak salah saya. Ya, 11 LI. Nah, jadi LI yang 1000 cc. Jadi LI itu kan dia apa Cat? Timing belt, bukan timing child. Jadi dia itu basisnya itu timing belt. Jadi dicek lah kan. Udah ngecek body keliling udah tickless semua. Body udah tickless, pakai stetoskop juga dicek gitu. Jadi ada kendala di timing beltnya ini. Kebetulan kilometernya pas pergantian timing belt. Pergantian timing belt itu kan di 100 ribuan ke atas kalau yang 1000 cc. Nah, itu kilometernya udah 115.000 kayak kemarin tuh. Berarti cuma itu aja minusnya, ada yang lain? Itu aja. Kemarin tuh itu aja. Jadi didengar tuh suara mesin tuh udah nggak enak, udah kedengaran gitu. Suara timing beltnya tuh udah kedengaran. Jadi udah dicek, oh saya yakin lah pokoknya ini suara timing belt. Karena pengalaman di bengkel, pokoknya suara kayak gitu pasti timing belt. Dibongkar pasti timing beltnya udah mulai botak-botak. Dia biasa botak-botak tuh gigi-giginya. Nah, jadi udah dicek nih, udah semua. Padahal udah disampaikan nih, udah aku sampaikan padahal sama yang punya mobil. Mobilnya bagus bang, bodinya ngaleng, keliling. Aku bilang kan, bagus nih, kaki-kaki bagus. Cuman masalahnya gini, timing beltnya minta ganti. Aku bilang kayak gitu sama yang punya. Jadi setelah dibilang timing beltnya minta ganti, bahasa dia udah mulai nggak enak. Bahasa dia gini, bang, saya jualan mobil nih dari tahun 2000 bang. Bahasanya nih dari tahun 2000. Aku balas. Bahasa, saya nggak peduli bang. Abang mau jualan mobil dari tahun Majapahit pun saya nggak peduli. Aku bilang gitu sama dia. Makin naik darahnya. Karena saya yakin itu tuh pasti mobil itu timing beltnya kena. Orang dari suara udah kedengaran kok. Dia idle itu udah kedengaran suara berisiknya tuh. Jadi nggak terima dia dibilang timing belt mobilnya itu kena, minta ganti gitu kan. Jadi saya balas kayak gitu. Saya bilang saya nggak peduli abang mau jualan mobil dari tahun Majapahit pun nggak peduli. Makin naik darahnya. Dibilang dia ini suara knalpot katanya. Kok suara knalpot dong? Kalau abang nggak percaya, tempelkan telinga abang ke knalpot. Telinga saya disuruh nempel ke knalpot. Telinga dencuk. Pak Caru tuh. Telinga saya disuruhnya tempelkan ke knalpot untuk dengar suaranya, katanya suara knalpot. Padahal saya sudah pakai stetoskop, saya tempelkan di cover timing beltnya. Memang dari sana asal suaranya. Saya suruh dia pakai stetoskop. Udah aku suruh nih pakai stetoskopnya.
pakailah nih bang, dengarkan suaranya di sini, bilang kan. Agak manusiawi lah pakai Agak stetoskop. iya, pakai stetoskop kan. Daripada Terus aku knalpot kan. iya, terus dibilang dia, enggak bang, kue feeling den, kata dia kan. What feeling saya, katanya. Ini saya jualan mobil dari tahun 2000, ini suara knalpot. Dia ngerasnya gitu pula. Saya di sana tegak berdiri sebagai mekanik, sebagai inspektor, gitulah ya. Terus dia dengan bahasa dia jualan mobil dari tahun 2000, nggak percaya kalau itu bahasanya timing belt. Jadi pakai bahasa kayak gini saya, kiasan ya. Abang perbaiki mobil biasanya di mana bang? Saya bilang ada bengkel langganan kami, katanya, di Jalan Nangka. Bahasa dia gitu. Saya langsung bilang, langsung nyetus kayak gini memang. Abang perbaiki mobil aja masih di bengkel, bilang. Berarti abang belum paham sama mesin. Kalau saya malahan yang perbaiki mobil rusak itu saya. Saya di sini tegak sebagai mekanik. Abang bilang ini Jepangan, bang, minta maaf bang. Aku bilang gitu, karena dia berkeras itu terus kan. Aku bilang, saya buka semua histori saya di TikTok, di Instagram, di apa. Abang lihat semua yang mobil yang saya pegang, bilang kan. Ini Porsche bang, ini Hammer, bilang kan. Ini Range Rover. Saya basic mobil Eropa bang. Mobil kayak gini nih sampah nih. Terpaksa kasar bahasanya. Karena dia tuh udah ngomong bahasanya tuh ngelantur gitu kan. Jadi suasana sana udah panas ya. Sudah panas. Kemarin itu udah panas. Jadi dia malah bilang kayak gini, bang, mobil ini aja bang, kami mau pakai merokok di dalam aja nggak boleh bang, kan nggak masuk akal. Apa hubungannya merokok di dalam mobil sama timing belt yang kena? Timing belt kena itu nggak nunggu ke merokok dalam mobil, nggak nunggu mobil tabrakan belakang pun nggak ada ngaruh tuh sama timing belt kena itu. Jadi udah sampai di situ, ya Allah, gimana cara ngasih tahu dia nih, nggak tahu lagi kemarin tuh gimana. Jadi memang ribut kemarin tuh. Jadi ditenangkan lah sama beberapa anggota dia. Terimalah masukan tuh kan itu. Maksud saya inti sebetulnya tuh aku ngomong kayak gitu apa? Nasabah dia itu sudah sur sama mobil itu. Udah sur, memang dia tengok di foto itu udah memang kelihatan bagus. Saya bilang mobil itu bagus. Nah, nggak terima juga dikasih masukan itu. Maksud saya timing beltnya kena, saya kasih tahu, bang, sebelum nasabah turun dari lipat kain ke Pekanbaru ngelihat mobilnya, alangkah baiknya diganti dulu lah timing belt tuh, diganti dulu. Paling 150-250 ribu paling mentok tinggi tuh kan. Udah, itu deal. sama upah berapa? Udah segitu? Segitu. Itu sama upah? Iya, orang dia gampang kok masangnya kok. Itu mikir juga dia untuk ngeluarin. Alhasil apa? Saya sampaikan ke yang bayar saya, orang saya dibayar kok sebagai inspeksi kan. Jadi ku telepon dia kan, bang, ini mobil bagus, ini bagus, itu bagus, tapi kendala satu bang, timing belt, bilang kan. Timing beltnya minta ganti. Sampai pun nasabah di sana, ini cerita lagi nih, nasabah sudah sampai di Pekanbaru, kemudian cek mobil itu, memang ada kedengeran juga sama dia, suara tuh nggak enak. Dipanggil lah mekanik yang punya showroom. Nah, ini yang paling apa nih, mekanik yang punya showroom itu dipanggil ke sana. Udah dipanggil, bang, ini orang ini ribut dari kemarin, ini suara apa? Suara timing belt. Menurut abang ini suara apa? Kata yang anak ini tadi yang ribut sama saya tuh, dibilang lah sama mekaniknya, suara timing belt ini bang, katanya. Apa ndak malu tuh? Suara timing belt nih bang. 3 orang bilang suara timing belt, dia masih berkeras bilang bahwasannya itu suara knalpot. Nah ini kan tuh udah 3 orang masih juga coba keras. Iya, ini ego dia, egonya gini. Dia malu. Itu aja dia malu. Mungkin dia di sana malu karena udah tersudut sama 3 orang. Dia masih kekeh juga bahwasanya itu suara knalpot. Akhirnya yang terjadi di belakangnya, mobil nggak jadi diambil. Ya udah nggak jadi diambil jadinya, karena alasan dari yang mau beli ini payah berurusan sama abang itu. Kolot, bahasa dia nih, bahasa nasabahnya, kolot, dia nggak bisa terima masukan. Padahal masukan kita bagus. Saya pun minta nego nggak banyak. Yang beli itu cerita sama saya minta nego nggak banyak bang. Saya cuma minta nego ganti timing beltnya. Dia masih berkeras bahwasanya itu suara knalpot. Nah itu pengalaman paling ampun lah itu. Kalau saya bilang ampun lah kalau kayak gitu. Masa udah dikasih loh sama 3 orang
3 orang yang ngasih tahu bahwasanya itu suara tembel, dia masih berkeras bahwasanya itu suara knalpot. Jadi ini pengalaman di luar nurul nih. Karena sampai sekarang ngefeknya tuh ke dia juga. Karena gini, saya pun otomatis sampai sekarang misalkan Bang bisa inspeksi di showroom A tadi Bang, bisa inspeksi di sini Bang. Oh enggak Bang, saya enggak, kalau di sana saya enggak masuk. Saya bilang gitu aja. Kalau di showroom sana saya nggak masuk Bang. Akhirnya yang rugi dia sendiri. Nah, dia sering juga komen di konten-konten saya dibilangnya bahwasanya konten yang kubikin itu memutus tali rezeki orang jual-jual mobil katanya. Padahal justru yang memutus tali rezeki dia itu ya dia sendiri. Bagus lah diputus daripada dapat hasil haram dia kan. Nipu orang aja Ya. terus kan. Oke, Aib. Sangka sepele jualan halal tapi Iya. kan kalau ada yang nggak jujur ya, Ya haram jadinya. padahal dari gara apa? Bilas titik. Rusak susu Sibila. Itu dia makanya. Oke ya. Itu pengalaman aja buat yang nanya kemarin pernah nggak ribut sama showroom, itu pengalaman gila lah pokoknya. Sampai sekarang tuh ngefek, pokoknya saya kalau jumpa di lapangan menyapa pun nggak saya. Dia nggak nyapa saya nggak akan nyapa dia juga. Ya sama lah, sama-sama nggak butuh, saya pun nggak butuh dia juga. Gitu kan ibaratnya. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.